Berjumpa kembali dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama 1 Tesalonika pasal yang keempat. Di dalam pasal yang keempat ini, Paulus memberikan beberapa nasihat penting kepada jemaat Tesalonika. Dan jemaat ini harus mereka perhatikan. Hal yang sama menjadi perhatian kita saat ini. Hal-hal apa yang ditekankan Paulus kepada jemaat Tesalonika, dan itu kiranya juga hal-hal yang perlu kita perhatikan sama-sama. Hal yang pertama, saya mengajak kita baca ayat yang pertama dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Paulus memberikan kriteria, memberikan batasan-batasan, memberikan rambu-rambu bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Kabar baiknya adalah jemaat Tesalonika menuruti, jemaat Tesalonika taat, jemaat ini belajar hidup berkenan kepada Allah. Dan bagi Paulus tentu ini adalah kabar menggembirakan. Ini adalah kabar yang penuh dengan sukacita. Karena melihat anak rohani mereka bertumbuh, hidup dalam ketaatan, hidup berkenan kepada Allah. Namun perhatikan, apakah Paulus berhenti sampai di situ saja? Ternyata tidak. Karena Paulus melanjutkan seperti ini. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Apa maksudnya? Maksudnya jelas bahwa Paulus mengingatkan bahwa pertumbuhan rohani tidak boleh mandek pada fase tertentu, tidak boleh berhenti pada level tertentu. Terus mereka beranjak menjadi dewasa, bahkan mengalami kedewasaan yang penuh. Artinya mereka terus-menerus mau hidupnya berbuah lebih banyak lagi, kehidupan mereka semakin berkenan kepada Allah, dinikmati juga oleh banyak orang. Ini menjadi perhatian buat kita semuanya. Jangan puas diri dengan level kerohanian kita saat ini. Mungkin dibandingkan dengan dulu-dulunya, hari ini kita sudah jauh lebih baik, kita sudah jauh lebih berubah, kita mungkin sudah hidup lebih berkenan kepada Tuhan, sudah lebih taat kepada Tuhan. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan, hendaknya kita lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Kita mengalami pertumbuhan, bahkan hidup kita berbuah terus-menerus. Hal yang kedua yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita temukan di ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Hal yang kedua, bahwa mereka harus hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan artinya jangan melakukan hal-hal yang cabul. Jangan melakukan perzinahan, mengambil seseorang dan satu saja dijadikan pasangan. Artinya monogami, bukan poligami. Tidak boleh ada perselingkuhan. Harus menghormati perkawinan dan hidup di dalam kekudusan. Dan juga jangan sampai hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Hari-hari ini banyak orang percaya, banyak orang yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Mereka pun terjebak dengan dosa percabulan, perzinahan, perselingkuhan, tidak hidup di dalam kekudusan. Kita tahu kita hidup di zaman yang sangat-sangat sulit. Di sekeliling kita keinginan dosa, hawa nafsu, kedagingan membombardir luar biasa. Dan kalau kita tidak berpegang teguh pada firman, mudah sekali untuk kita tidak hidup kudus. Karena untuk kita berbuat hal yang cabul, kita melakukan, mengakses hal-hal yang porno misalnya, itu sekarang
Jaraknya hanya sejauh antara jempol kita dengan layar di handphone kita. Sangat mudah kita melakukannya. Karena itu minta tuntunan Roh Kudus supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, bergantung penuh dengan Tuhan. Apalagi mungkin beberapa di antara Anda yang punya titik lemah dalam hal ini. Minta anugerah Tuhan supaya Tuhan menjagai kita dan pastikan kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalaupun mungkin hari ini saat Anda mendengar video ini, mendengar firman Tuhan sedang disampaikan kepada Anda, dan Anda merasa bahwa selama ini Anda terikat dengan hal-hal yang sifatnya pornografi, Anda mungkin masih berselingkuh, Anda mungkin masih melakukan sesuatu yang cabul, putuskan hari ini bertobat. Bukan secara kebetulan Anda mendengar firman Tuhan hari ini, karena Tuhan menghendaki hidup saudara, hidup saya, hidup di dalam kekudusan. Nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika kita temukan di dalam ayat yang ke-11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Ini hal yang penting juga untuk diperhatikan jemaat Tesalonika, supaya mereka hidup tenang, mengurus persoalan-persoalan sendiri. Khawatirnya mereka terlalu sibuk mengurus urusan orang lain, sampai masalah mereka sendiri tidak mereka selesaikan dengan baik. Mereka sibuk untuk campuri urusan orang lain, sementara bagian mereka yang harusnya mereka lakukan dan kerjakan malah terbengkelai, tidak bisa diselesaikan dengan baik. Paulus melihat hal itu terjadi kepada jemaat, karena itu mengingatkan kepada mereka semuanya, ayo urus masalahmu sendiri, bereskan dulu masalahmu, janganlah sampai masalahmu sedemikian membengkak hanya karena kamu tidak punya waktu untuk mengurus masalahmu, karena kamu sibuk mengurus urusan atau persoalan-persoalan orang lain. Jangan sampai hal ini terjadi. Lalu kemudian Paulus juga mengingatkan bahwa mereka harus bekerja dengan tangan. Artinya apa sih? Artinya beberapa jemaat itu mereka bermalas-malasan. Waktu mereka habis karena mereka sibuk urusi urusan orang lain. Padahal Tuhan mau mereka harus bekerja. Waktu jangan disia-siakan. Waktu jangan dibuang percuma. Apa gunanya kita sibuk gosipin orang lain? Apa gunanya kita sibuk mencampuri hal-hal yang bukan urusan kita? Sementara kita tidak bekerja, kita tidak melakukan sesuatu, keluarga kita sedang membutuhkan banyak hal, tapi kita tidak bisa penuhi karena waktu kita habis untuk mengurus hal-hal yang tidak perlu. Maka kalau Anda punya problem seperti itu juga pernah terjadi kepada jemaat di Tesalonika, dan Paulus memberikan nasihat yang jelas kepada mereka, berhenti mengurusi urusan-urusan orang lain, berhenti mengurusi urusan-urusan yang tidak perlu atau yang tidak penting. Bekerjalah dengan tanganmu seperti yang aku sudah pesankan kepadamu, sehingga hidupmu menjadi berkat, tidak bergantung pada orang lain. Bukankah ini nasihat yang sangat indah, berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita praktekkan bersama-sama. Tuhan memberkati.